namanya, nama toko ikannya Teras Pasar Ikan Hias. Kebetulan saya juga saat ini sebagai Ketua Paguyuban Pembudidaya Ikan Kota Bekasi. Nah, di sebelah ini ada gerai koperasi, di mana anggotanya para petani ikan. Khusus untuk kios di Blok C ini di bawah pengelolaan Paguyuban. Sejarah Paguyuban, kita sebetulnya berawal dari keprihatinan ya para sesepuh perikanan, khususnya pembudidaya atau petani ikan di Kota Bekasi yang telah lama melihat prihatin tempat ini menjadi kurang sesuai dengan fungsinya semenjak semenjak 2015 lah ya. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, para sesepuh petani ikan di Kota Bekasi ini kita kerap kali kumpul. Sampai akhirnya kita sepakat membuat yang namanya Paguyuban Pembudidaya Ikan Bekasi. Sampai saat ini kita SK-nya sudah dapat dari Kemenhukam per Januari 2017. Tapi pembentukan kita sendiri pada tahun 2015. Alhamdulillah, keberadaan kita disupport oleh pemerintah Kota Bekasi. Kita diberikan fasilitas untuk ada di wilayah ini, pusat promosi ikan hias, agar harapannya para petani ikan khususnya yang tergabung di kita bisa memasarkan produk-produk budidayanya melalui gerai koperasi. Seperti itu gambaran singkatnya. Lalu bagaimana Pak caranya kita bisa masuk anggota Paguyuban ini? Apakah ada syarat tertentu? Oke, untuk masuk Paguyuban tentunya harus ada pendataan dulu. Nanti kita klasifikasi apakah dia sebagai petani, apa dia sebagai agen, atau dia sebagai broker. Pada prinsipnya, karena namanya Paguyuban Pembudidaya Ikan, otomatis kita lebih prioritas anggotanya itu adalah petani ikan atau pembudidaya. Khusus Kota Bekasi ya Pak? Prinsipnya kita didirikan di Kota Bekasi, tapi anggota kita memang ada juga dari sekitar, bahkan dari Kabupaten Bekasi, dari Bogor ada yang lokasinya itu berdekatan dengan kita, bahkan dari Jakarta pun ada, gitu. Baik, bagi anggota. Otomatis kita di sini ada dua lembaga. Pertama, secara organisasi kita ada paguyubannya, perkumpulannya kita di paguyuban. Nah, setelah itu kita melahirkan badan usahanya dalam bentuk koperasi yang memang sudah disyaratkan oleh pemerintah gitu kan. Tentunya masing-masing untuk masuk itu ada persyaratannya. Kalau untuk paguyuban biasanya pendaftaran, kemudian kita verifikasi dia di level yang mana petaninya, apa dia petani pencetak atau petani pembesar. Lantas kalau di koperasi tentunya karena kaitannya usaha, masing-masing harus ada setoran simpanan wajibnya dan pokoknya. Nah, itu perbedaannya. Lantas keuntungannya apa? Otomatis ada dua. Kalau mereka masuk ke paguyuban, otomatis kegiatan-kegiatan wirausaha atau UKM ya yang terkait dengan UKM berkaitan dengan petani ikan, kita akan informasikan dan daftarkan petani tersebut untuk ikut program. Seperti itu. Kemudian kalau ada fasilitas lainnya, contohnya kita juga sudah beberapa tahun ini dipercaya oleh BNSP atau LSPKP, kita membuat uji kompetensi untuk petani di tingkat Kota Bekasi untuk mendapat sertifikat, ya, sertifikat sebagai pembudidaya. Nah, itu paguyuban. Nanti hasil produknya mereka bisa melalui koperasi, bahkan koperasi pun menjual kebutuhan pakan untuk budidayanya. Tentunya dengan harga anggota itu menjadi lebih murah. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Yang lainnya tentunya banyak fasilitasnya.
Untuk cara pemasaran saat ini kita memang ada kerjasama dengan beberapa, boleh dibilang pengepul atau agen. Kemudian kita juga secara mandiri melakukan pemasaran online, baik itu di media sosial maupun di marketplace, seperti itu. Untuk pemasaran tentunya bagaimanapun juga tidak dipungkiri bahwa koperasi menjual secara langsung itu akan menemukan harga yang jauh lebih baik. Lebih murah. Jauh lebih baik kalau koperasi memasarkan langsung produk anggotanya. Contoh, kita ada pesanan bibit larva patin untuk ke Kalimantan. Kalau kita yang keluarin langsung, itu harganya tentunya akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Untuk ikan hias khas Kota Bekasi kita ada beberapa jenis. Yang utama itu kita ada diskus. Kemudian kita ada black boss. Jenis-jenis siklit ya, seperti lohan dan lainnya. Kemudian ada ikan cupang atau beta, jenis-jenis moli atau platis. Mungkin terakhir ya ada beberapa jenis-jenis ikan aquascape seperti ikan helikopter. Kemudian ada neon, zebra. Untuk tetra itu kebanyakan teman-teman dari Bogor. Gitu. Jadi kalau Bekasi itu tadi yang saya sebutkan. Sementara kalau untuk ikan konsumsinya, memang di Bekasi ini kita banyak ada petani pencetak untuk larva patin khususnya ya, dan gurame. Kalau paguyuban ini hanya sifatnya kan mendata keanggotaan, bukan bentuk usahanya. Usahanya milik pelakunya, milik anggota. Mayoritas itu rata-rata pengolahan seperti abon lele, kemudian kerupuk ikan, kerupuk dari tulang ikan, dan lain sebagainya. 2006 itu dengan, kalau nggak salah ya, itu dari dana kementerian. Lokasinya ada di Kota Bekasi. Jadi otomatis ini milik pemerintah. Kami menyewa dan kebetulan kami menempati kios ini sebagai organisasi. Tapi ada juga yang pribadi-pribadi lain mau buka usaha di sini, silahkan. Dia sebagai penjual ikan murni gitu kan. Mereka sebagai agen atau supplier ya silahkan aja. Tapi kalau kita lebih cenderung memfasilitasi kepentingan sosial lingkungan untuk komunitas petani yang ada di Kota Bekasi khususnya. Kalau malam kan di sini seminggu 2 kali ada kegiatan pasar malam ikan hias. Hanya saja pengelolaannya di bawah teman-teman dari pihak asosiasi sebagai kelompok pemasar. Kalau kami kan kelompok petaninya. Tapi kan kalau kita bisa kerjasama, akhirnya yang menang adalah sistem petani ikannya juga semuanya. Oke, tentunya kita kan sadar bahwa potensi ikan hias itu sangat besar. Indonesia dengan anugerah alamnya, diberikan kekayaan alam, kita bisa dengan mudah membudidayakan jenis-jenis ikan yang sulit dari luar negeri sana, dari Amazon sana. Nah, harapan saya ada perhatian dari pemerintah untuk lebih fokus kepada budidaya perikanan air tawar, khususnya ikan hias. Karena selama ini pada zamannya Bu Susi dulu di KKP lebih concern kepada perikanan laut, tangkap ya, atau tangkap. Kami berharap untuk teman-teman yang budidaya perikanan tawarnya ini lebih diperhatikan, siapa tahu bisa mendorong nilai ekspor ikan hiasnya, itu kan menjadi tambahan buat devisa kita juga. Itu aja harapannya.